Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Wa ba'du. Dunia itu adalah nerakanya orang yang beriman, nanti akhirat baru surganya orang yang beriman. Ternyata kalau menurut saya tidak cocok ya. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibatu minar rizq qul hiya lil ladzina amanu hayatud dunya khalisatan yaum. Kul, katakanlah Muhammad, man harrama, siapa yang berani benar-benar mengharamkan. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, perhiasan kemewahan dunia itu semuanya untuk hamba-hamba. Orang Nasrani, orang Yahudi itu hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang sudah Allah. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, kenikmatan dunia itu aku turunkan untuk hamba-hamba. Wa thayyibatu dan rizki yang baik-baik. Jadi kalau Pak Bos pergi kemana-mana naik pesawat itu sudah betul. Kalau naik bilekan enggak boleh, karena katanya Allah kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibatu minar rizq, dan yang baik-baik dari rezeki. Kul hiya lil ladzina amanu, semua katakanlah Muhammad, semuanya untuk hamba-hamba yang beriman saja. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita enak, akhirat juga bakalan enak. Jadi zaman saya membahagia, jadi kehidupan dunia yang benar, yang nikmat itu memang untuk orang-orang yang beriman. Itu ada ulama-ulama kita misalnya At-Tabari menafsirkan artinya begini: orang kafir walaupun hartanya banyak tidak menikmati. Kalau bangsa kita yang paling banyak tanahnya kan Pak Luhut, 860.000 hektar tanah yang di bawah kegeraman kekuasaan. Kalau Erick Thohir hanya 574.000 hektar. Kalau Prabowo hanya 360.000 hektar, ribuan. Kalau Naga 9 itu jutaan hektar. Apalagi pada zaman pemerintahan sekarang tambah tajir. Tapi katanya tafsir Imam Tabari itu tidak ada apa-apanya walaupun mereka hartanya banyak, mereka tidak bisa menikmati. Memang menikmati, mereka tidak bisa menikmati. Bill Gates yang membawa apa itu virus ini, ada perusahaan yang memproduksi virus, ada yang tim yang menyebarkan virus, kemudian ada yang membuat alat-alat yang berkenaan dengan COVID, APD sekali pakai 10 jam dibuang, sokokan itu yang teman saya sedikit, sokokan itu swab, antigen apa swab apa, ya. Ada yang produksi vitamin, ada vaksin. Iya, itu satu rangkaian. Mereka bekerja sama dengan para pemimpin, dengan komisi gede-gedean. Kalau orang bisnis komisinya 5%, 10%, ini 30%. Apa nila tidak berturuan. Tapi orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa itu, mereka tidak menikmati. Kata Quran. Tapi tafsir yang kedua menjelaskan bahwa orang yang beriman itu walaupun
fasilitas dunia kecil itu dia bisa menikmati. Seorang mukmin yang sedang berpuasa tidak makan itu orang pada minum Sprite, Coca-Cola, ngopi, kopi susu. Orang yang sedang berpuasa diam. Tapi apakah orang yang berpuasa itu sedih? Tidak. Orang berpuasa tetap gembira. Orang berpuasa tetap menikmati keadaannya itu. Bahkan Bapak sekalian, orang berpuasa itu lebih soleh daripada kalau dia tidak sedang berpuasa. Buka HP, kalau orang sedang berpuasa, ini tidak boleh, segera tinggalkan. Tapi kalau sedang tidak puasa, tanpa dipantau. Walaupun Pak Ustadz itu kadang-kadang mentelung juga ya. Tapi kalau sedang berpuasa, insya Allah lebih kuat. Di jalan-jalan ada sesuatu yang harusnya dia tidak dilihat juga kalau sedang berpuasa. Jadi orang mukmin itu fasilitas yang paling sedikit pun dia bisa menikmati. Tapi sesungguhnya Allah itu menjelaskan orang-orang yang mukmin itu memang bisa nikmat. Mungkin kalau kita melihat peta dunia, negeri-negeri Islam itu rata-rata keadaan negerinya makmur. Sebut saja kalau di daerah negeri Rusia yang namanya Chechnya itu makmur sekali, minyaknya banyak. Maka presidennya yang masih muda 46 tahun sudah 10 tahun menjadi presiden, makmur sekali. Negeri-negeri Islam rata-rata makmur. 10 negara kaya dunia itu yang 7 negara Islam, termasuk orang-orang Brunei itu yang Islam Indonesia. Indonesia itu kalau mau taat beragama seperti Brunei, makmur seperti kami. Oh katanya Hasanah Bulkiah. Kalau Anda itu benar-benar menggunakan agama dengan baik, Anda akan lebih makmur daripada kami. Bahkan katanya begitu. Brunei Darussalam itu penduduknya hanya 500 juta. 500 ribu, tapi minyaknya 800 ribu barel per hari. Indonesia itu ladang minyak banyak, tapi yang digarap diaktifkan hanya 800 ribu barel. Karena apa? Ya, karena orang-orang yang mengurusi, yang menjadi direktur, yang manajemen di situ orang yang bukan bidangnya. Kebanyakan isinya politikus, jenderal-jenderal, bahkan penyanyi, bahkan dia sudah menjadi komisaris kereta api barang. Saya punya tetangga itu aktif di musola. Itu dia pilot. Saya tanya kenapa pilot Garuda ini berkali-kali demo? Iya, kami itu demo Pak. Pilot itu bekerja habis-habisan, mati-matian. Manajemen itu hanya menghambur-hamburkan uang dan seolah-olah membuat agar perusahaan ini bangkrut. Jadi memang ada komunitas yang berkuasa, yang merogoh duit banyak, korupsi di situ tuh. Mereka itu berusaha membuat supaya perusahaan itu bangkrut. PLN dibangkrutkan, Telkom dibangkrutkan. Bagaimana PLN bisa bangkrut? Semua bayar listrik itu, dan bayar listrik kita mahal itu. Kok itu bangkrut? Sekarang dijual konsorsium Cina yang mana? Nanti kalau sudah benar serah terima konsorsium Cina yang ambil, nanti harga listrik bisa tidak terkendali. Kalau sekarang kita rata-rata bayar listrik 500 ribu, 700 ribu, bisa menjadi 5 juta, 7 juta bisa. Memang dibikin bangkrut, Telkomsel akan dibikin bangkrut, BRI dibikin bangkrut. Kembali lagi kepada persoalan kita tadi, orang-orang yang beriman itu Allah akan jamin kemakmuran. Dulu Imam Abu Hanifah itu pada suatu saat dia menjadi qadhinya khalifah. Maka dia berpakaian bagus, dijemput pada kereta yang mewah. Pada suatu saat orang Yahudi menyegar, stop, Tuhan, bukankah dunia itu nerakanya orang mukmin, sedangkan dunia itu
surganya orang-orang kafir seperti saya. Tetapi kenapa Tuhan? Tuhan itu orang mukmin taat kok kaya raya seperti ini, beda dengan Tuhan. Berarti teori agama Tuhan salah. Itu Yahudi berusaha menebar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di atas mereka itu duduk dengan tenang berkata, saudaraku, kamu Yahudi ya? Iya. Makanya dari pembicaraannya itu berbelit-belit. Tak kasih tahu ya, orang mukmin nerakanya aja nikmatnya kayak gini, apalagi akhiratnya. Nerakanya aja nikmatnya kayak gini, apalagi nanti kamu surganya aja jelata kayak gitu, apalagi nanti akhirat kepui kon. Ya, seperti itu. Sekalian ya. Kalau dalam Quran itu jaminan kita orang-orang yang beriman itu lebih banyak. Innal ladzi man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, siapa orang yang gemar suka hati beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari jenis laki-laki maupun perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan bawa mereka itu pada kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku akan berikan ganjaran balasan yang lebih baik dari apa yang sekedar diamalkan. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita beramal 1.000 rupiah, Allah tak akan membalas 1.000 rupiah. Pasti lebih, Allah itu sugih banget. Kalau kita beramal 10.000 rupiah, tidak mungkin Allah membalikkan hanya segitu, pasti lebih. Maka saya membayar kesuksesan kita itu adalah kesanggupan kita beramal soleh. Jadi kalau orang mukmin sudah gemar beramal, laki-laki maupun perempuan, ya makmur. Hadirin Pak Din Samsudin yang bercerita, beliau itu ke Turki 2 minggu, ya, ngisi pengajian di banyak tempat itu. Pak Din Samsudin itu hanya berkata, Erdogan itu ngajari umat Islam di Turki semuanya, nomor 1 memelihara jamaah subuh, datang sebelum imam takbiratul ihram. Itu untuk mengerjakan apa itu? Datang sebelum imam takbiratul ihram. Harapannya kan bisa sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Nah, kalau orang sudah sholat subuh itu sugih kan? Itu pemahamannya Syekh Erdogan. Nomor 1, lihatlah subuh. Maka di banyak tempat, katanya Pak Din Samsudin, sholat subuh itu lebih ramai, sama ramainya dengan sholat Jumat. Yang nomor 2, dianjurkan bangsa Islam Turki bersedekah. Allah akan balas rezeki yang lebih baik. Yang nomor 3, sholat duha, kemudian bekerja. Jadi sholat duha, bekerja, bersedekah, sholat subuh, datang di awal waktu. Ternyata dari itu Allah membukakan jalan orang yang cerdas banyak, orang yang bisa menemukan jernihnya ilmu banyak, sehingga Turki mengalami kemajuan. Sekarang Turki itu tingkat ekonominya sudah lebih tinggi dari Inggris dan Jerman, di bawahnya Denmark. Turki, dan itu negeri Islam yang sudah dihadang oleh orang kafir di seluruh dunia, Amerika, Rusia, Israel, dihadang bagaimana supaya pemimpin Islam yang baik itu jatuh. Maka jangan sampai kalau ada orang Muslim tokoh ingin dijatuhkan, sejak dulu memang begitu. Maka jangan sampai lah kalau kita ini ikut rame-rame menjatuhkan tokoh kita sendiri.
Justru kita ini bela. Saya bahagia sehingga salah satu di antaranya ada semacam komitmen, ada semacam kesepakatan di antara semuanya bahwa ustadz itu tidak layak menjadi pemimpin. Begitu. Sehingga ustadz itu hanya suruh corong ngomong saja. Padahal zaman saya Rasulullah SAW itu ustadz, dia sekaligus menjadi khalifah. Begitu Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang paling soleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dia dijadikan khalifah. Sesudah Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling kapabel Umar Ibnul Khattab, dia ulama. Dia dijadikan khalifah. Sesudah itu yang paling top itu ya Utsman bin Affan, dia dijadikan khalifah. Tapi sekarang istilah khalifah itu sudah dimusuhi. Terutama orang Nawawi itu paling membenci khalifah. Tahu Nawawi Pak? Nah sekarang itu kok itu tadi saya baru buka-buka Abdul Sifat Fas'al Abdul Dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada Abdul Dzikri in kuntum ta'lamun. Dia menerjemahkannya, tanyalah kepada ahli ilmu itu jika kamu tidak tahu. Itu artinya Islam terbuka. Artinya supaya kita suruh bertanya pada Yahudi dan Nasrani dulu ini. Kok saya bikin SMS dibayar itu sih sampai kok ngomongnya sampai naik gitu. Duit itu ada di nomor duit. 1,5 1,5. Iya. Pas al-abdal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir. Itu ahli dzikir itu kan? Ahli dzikir ya ahli dzikir. Orang ilmuwan yang selalu mengingat Allah. Loh, kok malah suruh tanya Yahudi sama Nasrani. Jadi kita itu suruh bertanya, berguru, nurun sama Yahudi dan Nasrani. Di HP saya tadi HP-nya ketinggalan di rumahnya Mas Fajar. Tadi ada Zuhair Misrawi, itu juga PV juga. Dia berkata orang Islam itu tidak usahlah kebanyakan berpikir berdiaksi. Itu kan hanya mengayakan orang Arab Saudi. Itu kan hanya nyugih ke orang Arab baik. Wes sama pahalanya umroh dan haji itu dengan ziarah kubur Wali Songo. Kayak dibayar umroh. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudillu an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwan. Ada orang yang yashtari lahwal hadis, menjual bualan untuk menyesatkan manusia. Liyudillu an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada manusia tadi. Ada lagi yang menyampaikan lagi, kiai lagi dari golongannya itu. Jadi gini, haji itu kan janganlah setahun sekali. Yang antri jadi banyak, setahun 4 kali lah. Karena bulan-bulan haram itu kan ada 4. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Dia ngambil ayat Al-Quran tapi menerjemahkannya melere, nyamplin. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu kan pada bulan-bulan tertentu yang telah ditetapkan, yaitu bulan haram. Jadi supaya tidak antre haji itu setahun 4 kali lah. Saya belajar bagaimana orang yang kita ini ada kalinya berangkat sendiri, tapi ya siap-siap saja karena orang yang beriman itu musuh kita orang musyrik dan orang munafik. Orang munafik itu lebih mengerikan daripada orang musyrik. Kalau orang musyrik, orang kafir itu jelas dia kubu sana, kita kubu sini. Kalau yang ini nganggo songkok haji juga, nganggo surban juga, gaweane nggawa sejadah di masjid juga. Dia takbiran juga, enggak bagaimana? Bingung.
Alhamdulillah. Maka di itu Allah aja berseru di surat Fatih ayat 29. Seruan Allah itu innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarju tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang gemar membaca kitab Allah. Wa aqamas shalah, dan mereka menegakkan shalat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, kemudian mereka itu berinfak baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarju tijaratan lan tabur, niscaya mereka akan menemukan bisnisnya tidak akan rugi. Itu jadi Allah surat Fatih. Jadi jangan saya berbahagia walaupun COVID, walaupun corona, kalau kita itu menghadap kepada Allah, lulus, Allah pelihara. Nomor satu, yatluna kitabullah, gemar membaca kitab Allah, karena fi'ilnya mudhari, membaca, sedang membaca, senantiasa akan membaca, itu fi'il mudhari, sedang berlangsung dan terus berlangsung. Wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu kalau paham Muhammadiyah 5. Nomor satu itu menegakkan sholat itu di awalil waktu, di awal waktu. Kalau memang sudah masuk ada, jangan nunggu-nunggu kajian belum selesai, jangan. Di awalil waktu. Kadang-kadang kan di sejumlah masjid sedang ada ceramah, nanggung sehingga isaknya ditunda. Nah, baca sholat itu di awalil waktu, di awal waktu. Yang nomor 2, sholat itu bil masjid, di masjid. Yang ketiga bil khusyuk. Di awal waktu bil masjid, bil jamaah, dengan jamaah, dengan khusyuk. Yang kelima li'tibari khuluqihi, sesudah sholat itu akhlaknya makin bagus, akhlaknya makin bagus. Setiap saya berbahagia, saya sering kajian-kajian di kalangan orang yang ekonominya sudah mapan. Yang dibahas itu istri kedua. Makanya saya sering mau ketularan. Pokoknya orang Islam yang agak makmur sedikit itu, yang dibahas itu pertanyaannya itu aja. Kebetulan saya ada pengajian arisan 2 jutaan per bulan, arisan 1 jutaan per bulan, ada arisan 5 jutaan per bulan, ada guru happy. Yang gitu aja terus. Apa tidak ada pikiran yang lain? Ya itu kan sunnah. Ya sunnah kok. Kata Pak Tengku Zulkarnain tidak setuju itu sunnah. Sunnah baru katanya. Ya di antaranya hujah yang dipakai Tengku Zulkarnain almarhum yang dikopikan kemarin. Hanya orang skeptis mengira dia tidak meninggal biasa, tapi meninggal di COVID. Ya memang COVID itu bahaya. Orang tak tahu tidak bisa apa-apa, disuntik. Entah suntik itu yang meringankan, apa malah memberatkan, apa mematekkan. Makanya ya, bener Habib Rizik di swab nggak mau, kalau bukan dokter pun nggak mau. Dikasih minum, walaupun aku haus, lebih baik mati haus daripada minum buatan kamu. Polisi sampai marah-marah, kenapa kamu nih? Aku nggak percaya sama kau. Aku tuh salah apa kau? Aku nggak mau, biar aku mati ini. Kalau kamu pengen aku mati, ambil pistol, tembak. Di swab nggak mau, dirapit nggak mau, kasih perempuan nggak mau, kasih makanan nggak mau, kasih pakaian nggak mau. Saya hanya mau pakaian yang dari istri saya. Saya hanya mau diperiksa oleh dokter Mercy. Selain itu enggak mau. Waktu dimarahi, pokoknya aku enggak percaya sama kau. Kalau perlu aku buat tahanan di rumahku sendiri, biar yang jaga anak-anakku sendiri. Aku enggak percaya sama kau.
Selamat coba kalau dia mau di oglok-oglok di rumah mamut ya. Jadi sekalian orang yang beriman bersandar kepada Allah, tulus, loyo apa? Monoloyalitas, sudah selamat kita. Baca Quran, nomor 2 tadi. Sholat yang implikasinya 5 tadi. Di awal waktu, berjamaah di masjid, khusyuk, liktibari mulki. Sholat yang makin lama semakin membuat luhurnya akhlak. Kalau kita sudah ahli ibadah itu akhlaknya yang bagus. Jangan ahli ibadah kok akhlaknya tetap biarang. Jangan. Harus akhlaknya bagus. Istri-istri, anak-anak di rumah. Gimana nak? Apa ini kalau di rumah marah terus? Saya sering telepon seseorang teman ini. Abahnya belum pulang, HP-nya nggak ada hubungi. Telepon di rumah, ya apa? Apa belum pulang? Ustaz, gimana kalau apa di rumah? Apa itu kalau di rumah cuma marah terus. Kalau di rumah musim mobil marah-marah. Makanya kalau saya buka-buka sirah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu ya sholat di masjid, tapi juga sholat sunnah di rumah. Rasulullah itu ya bersedekah di masjid, di jalan juga sedekah di rumah. Sehingga keluarganya Rasulullah SAW di rumah itu menyaksikan Rasulullah sholat begitu panjang. Ya Rasulullah kok panjang banget sholatmu? Ya, aku sholat itu menikmati sholat. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mau sholat itu mau istirahat. Maka dia pernah di masjid, Rasulullah berkata, Bilal, kamu udah ada? Ya Rasulullah, belum masuk. Oh ya. Sebentar lagi, Bilal, kamu udah ada? Belum waktunya ya Rasulullah. Oh ya. Yang ketiga udah agak lama, Bilal, kamu udah ada? Ya Rasulullah, apakah waktu azan zuhur akan dipercepat? Oh enggak. Katanya Rasulullah, arif tabis sholat ya Bilal. Istirahatkanlah aku dengan sholat wahai Bilal. Jadi Rasulullah itu kalau sholat menikmati. Allah, istirahatnya Rasulullah itu ketika sholat, nggak mikirin dunia, nggak mikirin istri, nggak mikirin apa. Waktu sholat hanya dia dan Allah. Maka Rasulullah kalau di rumah sedang sholat lama sekali, keluarganya bertanya, "Wih, makhluk saja." Iya, aku sedang menikmati berkomunikasi dengan Allah. Maka hadirin, apakah kita termasuk orang yang sanggup seperti itu? Sudah siap seperti itu? Banyak orang yang sholatnya buru-buru. Sholat 4 rakaat 2 menit. Ada orang yang sholat 23 rakaat 7 menit. Jadi ukuran kesalahan seseorang itu tampak dari sholat. Kalau sholatnya bisa pelan, bisa dinikmati. Apalagi kesolehan seseorang itu lihat ketika dia sholat sendiri. Ada kalanya ada orang waktu jadi imam, waktu jadi imam, ternyata begitu sholat sendiri balap. Yang benar kalau sedang mengimami sedekah, lihat, oh temanku ini sedang masuk. Temanku ini kelihatannya capek baru turun dari NTT. Temanku itu kayaknya belum sarapan. Iya. Tapi begitu sholat sendiri dia nikmati, dia nyaman. Ada orang sholat dalam masjid bajunya bagus, sejadahnya ketinggalan aja pulang belum ambil sejadah. Surbannya ketinggalan aja pulang belum ambil surbannya. Ternyata begitu sholat di rumah pakai kaos oblong, gegernya bolong. Sampai dikomentari sama istrinya, ayahnya kalau sholat full AC ayahnya. Jadi juga sholat jaga. Sholat itu makna awal ma yuhasabu bil akhirati dua sholat. Idza sholuha sa'iru amali. Idza fasada sa'iru amali.
Orang itu ditimbang oleh Allah sesuai dengan sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain-lainnya bagus. Kalau sholatnya amburadul, insya Allah yang lain-lainnya amburadul. Maka Pak Argono kalau nyari mantu, cari sholatnya. Biar jadi mantu, sholat sih. Suruh sholat dulu. Kalau sholatnya bagus ya, bisa diterima. Kita mau cari teman, lihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah lain-lainnya bagus. Besok di akhirat begitu kok. Orang tidak dilihat hajinya, tidak dilihat puasanya, sholatnya. Tapi bapak-bapak, ada kalanya ada hadis juga yang kelas tinggi menjelaskan kepada kita. Bahkan Quran juga menjelaskan seseorang itu bahkan tidak bisa masuk surga karena puasanya. Seseorang itu tidak bisa masuk surga karena hajinya. Seseorang itu tidak bisa masuk surga karena sholatnya termasuk. Ini kajian lanjutan itu. Kenapa? Iya, di dalam Al-Quran itu malaikat itu waktu mengucapkan salam kepada ahli surga, Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kamu berhasil masuk surga karena kesabaranmu. Ahli sholat tapi udah marah, tidak dipanggil Pak Haji marah. Pak Ahmad, sialan haji bilangan mas. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kamu berhasil masuk surga karena kesabaranmu. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kamu berhasil masuk surga itu karena sabartum, sidik itu apa ya? Lurus, jujur itu sidik. Maka sidik, sabar itu hanya milik orang yang mukmin. Tidak ada sabar, sidik itu milik orang kafir, tidak ada. Maka kalau ada orang berkata, pilihlah pemimpin, pilih mana pemimpin muslim yang tidak jujur sama pemimpin kafir yang jujur. Sidik itu sahabat Nabi aja hanya Abu Bakar. Kan Umar yang diberi gelar sidik, yang diberi gelar hanya Abu Bakar. Assalamualaikum bima sabartum. Malaikat itu menyalami ahli surga. Selamat kamu berhasil masuk surga karena kesabaran. Sholat itu perlu sabar. Ketemu imam bacaannya pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imamnya menikmati bacaan. Subuh. Maklum. Imamnya ajung saja mencucuk nembok keluh. Tawan hadis yang renyel. Sholat saja perlu sabar. Berhubungan anak-anak, istri, keluarga dengan teman aja sabar. Rasulullah SAW dulu soal sabar itu sampai menasihati sahabat-sahabat. Bersabarlah kamu seperti landak-landak di gunung es. Bagaimana Rasulullah bisa berkata sabar kamu seperti landak di gunung es? Rasulullah itu orang dulu. Kalau Rasulullah sudah membahas salju, bahas gunung es, nggak bahas landak di gunung es, bagaimana? Ternyata belakangan kita tahu bahwa di Kanada, di negara kutub sana, kalau sedang dinginnya memuncak di bulan Desember, misalnya, dinginnya memuncak, landak-landak itu masuk ke dalam gua. Mereka berhimpit-himpitan landak satu dengan yang lain, sehingga landak itu kan ada durinya. Saling menantap satu dengan yang lain, sehingga dari gua di gunung-gunung es itu mengalir merah darah landak-landak. Rasulullah berkata, bersabarlah kamu seperti landak-landak di gunung es. Kita ini bergaul baik di Muhammadiyah di mana ada teman kita itu yang pakai ini apa ini duri, sehingga nancep, omongannya nyakiti, sikapnya nyakiti, kalau bergaul nyakiti. Sabar, jangan bermusuhan terus bubar, jangan. Jadi ini teman kita jangan kayak landak nancep. Sabar. Ya, contohnya ada yang sholat senengannya sikile tidak jedek. Sabar, terus tidak agak pokok. Ini kok ini tidak bisa.
enak aku nek jejer sampean salat seneng menapa jenenge kok tidak terus. Kalau salat itu jadinya terakhir masa itu. Kalau udah nyetuk baru berhenti. Kita sudah mengejar terus sampai bergogok. Di Baitul Ma'mur ada teman saya sampai digejut. Nah, batal benar itu kalau sholat diteruskan. Jadi kita berdoa itu pasti ada selisih paham. Sabar, nggak ada masalah itu saudara. Wong Rasulullah SAW mengajari kepada kita itu kalau sudah ketemu dengan sahabat yang soleh, genggam erat-erat sahabat itu, jangan sampai lepas lagi. Sebab sahabat itu salah satunya nanti akan bisa memberikan syafaat kepada besok kita masuk surga itu kan bersama dengan imam kita. Imam kita siapa? Pak Kusyanto. Ya sudah, bolehlah sama belakangnya Pak Kusyanto. Nanti masuk surganya bareng. Dan nanti kita ini akan ditanya, Pak Arno mau kaki toh? Boleh. Tanya malaikat, wahai malaikat Pak Adi Hartono kok ada? Wah, bisa carry. Nanti teman-teman jemput dipimpin oleh Pak Kusyanto. Ya Allah, ini yang imam, yang ya Allah, ini yang lu saja ini Allah. Sumbangannya pada PKM besar nih Allah. Mosok. Kenapa ini? Selamat kita itu besok bisa diselamatkan oleh saudara-saudara. Imam Hasan Al-Basri ditanyai oleh muridnya, Tuan, mana lebih utama keluarga apa sahabat yang soleh? Imam Hasan Al-Basri berkata, kalau keluarga itu ada kalanya yang dibahas dunia saja. Begitu ayatnya pulang, ya ayatnya tadi bocor ya. Oh iya, ya ini temboknya itu sudah nanti kalau lebaran lampunya banyak dicat aja ya. Iya. Ya ini mobilnya ini kok yang dinanya. Kadang-kala kalau di rumah keluarga itu yang dibicarakan hanya dunia. Tetapi kalau sahabat-sahabat yang soleh ditanya, besok kajian siapa yang ngisi? Uang kotak kemarin berapa jumlahnya? Teman kita sekarang jumlahnya berapa? Tambah apa berkurang? Iya. Kalau sesama sahabat yang soleh, yang ditanya ada namanya jihad fisabilillah. Sebentar lagi Idul Kurban, rencana kita dapat sapi berapa? Kambing berapa? Kambing yang murah itu loh di sana. Sikile pun telur. Yang dibahas urusan dakwah. Dan besok sahabat-sahabat yang soleh itu nanti akan menolong. Rasulullah SAW, kamu punya sahabat soleh 40 orang, semuanya mengangkat tangan untuk mendoakan jenazah diri. Allah akan menolong kamu memasukkan ke dalam surga. Ini ada 40, ya insya Allah 40 lah kurang lebih. 40 datang mengangkat tangan mendoakan jenazahmu, jenazah dirimu. Allah akan menyelamatkan. Maka banyakin teman-teman yang soleh kita ini, aja. Maka dari semua bagian itu kita itu mendekatkan diri kepada Allah tadi. Wa innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang senantiasa suka membaca kitab Allah. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahu sirran wa alaniyatan, dia berinfak baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Di dalam tempat sepi gelap berinfak, di dalam ramai berinfak. Allah memang ajari terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sebab kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi orang bisa mengira orang itu bangun. Tapi kalau udah amal iman tidak pernah masukin orang. Padahal orang ini dalam begitu datang ke masjid langsung mengambil kotak sehingga masuk sudah tidak bikin kotak. Dia merasa terganggu kalau sedang berdiri dipikir kotaknya lewat, dia merasa terganggu. Sehingga kalau ada kotak amal lewat, dia tidak gubris karena dia konsentrasi dengan berzikirnya, khususnya pada Allah. Tetapi orang bisa berkomentar, orang ini bawa mobil tapi kok baik, kalau ketemu kotak amal cuek.
pura-pura ada aja dia. Oh dasar mutil, bahil. Zaman Imam Syafi'i ada orang datang mengirimkan zakat sedekah infak. Dulu juga ada lazis. Kemudian dia menurunkan 18 medali, pundi-pundi uang emas, ada kain-kain, ada makanan, ada kurma, diserahkan 18 medali. Sudah serah-serahan, jabatan tangan sama petugasnya, semoga Allah menerima zakatmu dan memberikan kebaikan dalam kehidupanmu. Waktu itu dia pulang, sampai di depan masjid ada pengemis. Tuan, berikanlah kami sedekah Tuan. Tapi orang tadi tidak putus. Kemudian pengemis tadi berkomentar, haji goblok, haji pelit. Ternyata orang yang tadi bersedekah tadi, karena tidak ngasih sama pengemis tadi, belok, diludahi nih pengemis itu. Yang diludahi tidak terima lapor. Syekh Imam Syafi'i, saya ini diludahi sama si fulan. Kenapa kamu diludahi? Saya minta sedekah sama dia, tapi dia tidak ngasih sedekah. Spontan saya ngomong, haji pelit, orang kaya pelit, percuma. Dia balik marah, saya diludahi, saya tidak diterima. Udah pasti hidung ya, gak enak. Imam Syafi'i memanggil orang, walaupun kamu sudah menurunkan zakat sedekah di masjid 18 medali, tapi kamu yang saya salahkan, kamu saya hukum. Nah, kecuali hukumannya itu akan berhenti kalau si fulan ini memaafkan. Tapi rupanya si fulan ini, ya saya memaafkan, saya tidak membalas, tidak apa-apa, Tuhan saya memaafkan. Ternyata ada orang miskin tetapi besar hatinya, mau memaafkan. Ada loh, orang sudah miskin marahan, sudah miskin sombong, repot. Ya, saya maafkan. Saking senangnya itu karena dia takut dihukum dicambuk zaman Imam Syafi'i. Dia takut dicambuk, dimaafkan sama orang itu. Wes, kamu minta apa? Tak kasih. Aku tidak minta apa-apa. Kemarin aja saya yang minta, sekarang sudah tidak minta. Aku kasih. Nih, tak kasih 10 dinar. Tidak, aku tidak mau. Saya ikhlas memaafkan. Oh, ini loh yang hebat ini. Bukan mentang-mentang orang kaya dimaafkan biar dikasih hadiah TV berwarna. Kasih hadiah sepeda pakai gue. Jadi ini orang susah, orang miskin tapi pemaaf. Bukan orang miskin sombong. Ada kadang-kadang orang miskin sombong. Lebaran-lebaran saya pergi ke sana, saya ketemu sama itu sama kan keluarganya Haji Musa. Itu Haji Musa itu sedang halal bihalal itu kan, kenapa sama tidak itu? Nah, males itu. Nanti dibilang minta, dibilang mau jalur kan, biar aku di sini aja. Duh, Haji Musa itu kan baik. Ini orang ini males aku ke sana, nanti dibilang minta. Karena kalau halal bihalal di sana itu dibagi uang. Nanti aku bilang mau minta, aku tidak mau. Padahal tuan rumahnya soleh malah dia Ustaz, sombong Ustaz kamu apa-apa malah dibuta-buta. Jadi padahal kalau Rasulullah sombong itu kan ada yang pertama sombong karena kaya, karena tampan, karena berdarah biru. Ngapain aku pergi silaturahmi ke sana? Saya kan lebih kaya, saya kan lebih bergengsi. Ngapain aku ke sana? Tidak mau. Assalamualaikum, jalan. Kalau Rasulullah di Assalamualaikum berdiri dia menghampiri orang. Rasulullah mau menghampiri orang. Tapi ada banyak orang-orang tertentu tidak mau menghampiri orang karena dia merasa lebih tua, lebih kaya, lebih berdarah biru, lebih nengkrak, kedudukannya lebih tinggi. Itu yang pertama, sombong karena mati. Yang kedua kata Rasulullah, sombong karena tingginya ilmu. Begitu dia sudah tinggi ilmunya, ini orang awam, ini orang awam, merendahkan orang karena ilmunya tinggi. Itu bahaya. Yang ketiga itu lebih berbahaya karena zuhudnya, karena kesolehannya dia menjadi sombong. Orang kok tidak pernah
masjid, mana bisa dapat surga? Melihat orang, aduh sholat kok ngebut, sholat nggak laku, nggak ada gunanya sholat yang kayak gitu. Kesolehannya, kekuatan ibadahnya membuat dia merendahkan pihak lain. Jangan kesombongan. Di antara tiga itu, sombong mana yang paling dibenci oleh Allah? Yang terakhir, ibadahnya menjadi dia sombong. Aduh, iman. Jadi zaman saya berbagi ada orang bercerita, oh bagaimana nih, kok istrimu nih, suamimu tuh tidak pernah ibadah, udah cerai aja. Hadirin hati-hati berfatwa, menyampaikan nasihat yang bisa terjerumus. Saya pernah menasihati orang yang ditegur oleh murid saya. Saya punya murid, berdua-duanya murid kami. Kemudian si murid ini sering telepon, Ustaz, suami saya itu teguh itu. Sekarang malas dia sholat. Kalau masih belanja itu pasang lempar-lempar uang. Dan sekarang tahu dia punya pacar, saya tahu. Ya sudahlah, nanti saya panggil, saya panggil, nasihati, sembuh. Suatu saat kuat lagi, sembuh lagi. Suatu saat kuat lagi, sembuh lagi. Ya, ada banyak orang kalau ekonominya sudah bagus sering beler. Terus pada suatu saat saya bilang, aduh suamimu itu sudah kena tren. Itu murid saya itu berkata, Ustaz, kenapa kok itu yang jelek itu? Ayah saya dulu berkata, walaupun suamimu itu jelek, sering berbuat dosa, sabar. Doakan, insya Allah doa istri terhadap suami itu makbulah. Kan gitu Pak Ustaz. Oh iya, aku salah. Bisa. Ada kalanya begitu sudah berkali-kali kita sering putus asa. Karena sering baca Fir'aun itu punya istri solehah, siapa namanya? Asia. Tapi Asia itu tidak pernah minta cerai dari Fir'aun. Dan Asia itu sudah di Quran ditetapkan dia ahli surga. Asia itu selalu mendoakan agar Fir'aun dapat hidayah. Asia. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, ditambah 580 tahun, ditambah 350 tahun itu Nabi Nuh. Baru meninggal sesudah umurnya segitu. Nabi Nuh itu istrinya mukmin apa kafir? Kafir. Nabi Nuh tidak pernah menceraikan istrinya. Nabi Nuh berdoa, ya Allah berikanlah hidayah pada istriku ya Allah. Oh istriku itu kadang-kala soleh, kadang-kala belakang, kadang-kala soleh, kadang-kala belakang. Nanti istrinya Nabi Nuh itu tenggelam bersama anak ragilnya, namanya Kan'an. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh kan gitu. Anakku, ya bunaya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik sini. Kamu nanti akan ditenggelamkan air banyak. Anaknya Nabi Nuh kan berkata, tidak ya ayah anda, aku mau sampai ke gunung sana. Ternyata baru ngomong itu ombak gede datang, gelap gila. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah anak saya itu sesungguhnya keluargaku. Allah jawab, dia bukan keluargamu, dia orang kafir. Nabi Nuh tidak pernah berputus asa mendidik anaknya namanya Kan'an, mendidik istrinya namanya Kaila, agar dia kembali kepada Allah. Maka itu dah kesabarannya Nabi Nuh. Tapi apakah Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang pilihan? Iya, Nabi Nuh itu termasuk apa itu? Ulul azmi. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah memilih manusia yang hebat. Siapa? Adam. Apakah Adam itu tidak punya dosa? Suruh jauhi pohon malah mendekati malah nyopot. Anaknya yang berdua bertengkar saling bunuh. Tetapi Inna Allah astafa Adam wa Nuhan, dan Nuh itu istrinya, anak ragilnya kena luka mati. Tapi Allah Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim itu apa? Salah satu bagian dari keluarga Ibrahim itu Bani Israel Yahudi.
jahatnya ulik-ulikan. Tapi innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Imran itu nanti yang menurunkan Maryam. Maryam itu Nabi Isa menjadi Tuhan kan menurut orang Nasrani. Tapi Allah sudah menetapkan dia orang pilihan. Maka ini bukan dinilai hasilnya, Allah itu menilai proses. Jadi zaman saya kita bersedekah 1 juta, orang bersedekah 5.000, belum tentu yang 1 juta lebih mulia daripada yang 5.000, tergantung prosesnya. Kalau Lim Suryong Sudono Saleh nyumbang 1 juta dengan Pak Pardi yang tukang parkir nyumbang 5.000, belum tentu yang nyumbang 1 juta lebih mulia. Prosesnya entuk duit 5.000 itu piye caranya? Oh itu duit 1 juta itu piye caranya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, banyak sekali poin yang disampaikan tadi dan insya Allah bermanfaat. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Artinya poin yang terakhir tadi bahwa kita selalu bersabar. Terus kalau kita hubungkan dengan ketaatan kita kepada orang tua. Contoh, saya pernah mendengar bahwa Nabi Ismail itu menceraikan istrinya, dan itu malah lebih dari 1 kali, itu lebih dari 2 kali. Ceritanya, suatu hari Nabi Ibrahim selaku ayah, dia berkunjung ke rumah Ismail, tidak ditemuinya Ismail. Akhirnya ketemu dengan istrinya. Ditanya oleh istrinya bagaimana ini, ternyata istrinya ini menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Ismail. Akhirnya Ibrahim pulang, qadarullah mungkin istrinya tidak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Dia mengatakan, Ibrahim waktu pulang dia nanti sampaikan aja kepada Ismail, tiang ini perlu diganti, misalnya seperti itu. Akhirnya begitu Nabi Ismail datang, dia katakan ada orang tua yang datang ke sini menceritakan seperti ini. Ternyata, oh itu bapak. Karena artinya apa? Dia sampaikan berarti kamu tuh harus saya cerai karena kamu tidak baik. Nah, kalau misalnya kita korelasi dengan yang tadi Ustaz bilang, bagaimana kita mencari titik temu di situ? Itu aja mungkin, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail agar mengganti istri. Jadi waktu Rasul Nabiullah Ibrahim itu mengunjungi Mekah, tidak ketemu Nabi Ismail sedang bekerja di mana sampai 3 hari menurut riwayat. Kemudian Nabi Ibrahim dari situ mengetahui kepribadian memang ada jenis manusia yang bisa dididik, ada jenis manusia yang tidak bisa dididik. Seperti Nabi Khidir bersama Nabi Musa, melihat ada anak kecil yang ganteng, yang satu jelean. Kemudian dia mengambil risuk yang ganteng itu dibunuh. Nabi Musa marah, kenapa nih kamu anak nggak punya dosa kok sampai bunuh? Aku tidak akan cerita nanti. Jadi itu diantaranya adalah calon penjahat itu sudah tampak figur. Calon ibu rumah tangga yang tidak baik sudah tampak. Allah itu sangat membela kepribadian seseorang yang dicintai, dan Allah itu membela keturunan hamba Allah yang soleh yang dicintai. Jadi Nabi Ismail bertahun-tahun kawin sama si fulan itu tidak punya anak. Karena kalau punya anak keturunan Nabi bisa nggak benar. Maka begitu Nabi Ibrahim lihat, gantilah pintu. Ada yang menjelaskan palangnya, tiangnya, gantilah pintu. Yaitu, ya Nabi Muhammad dulu begitu lahir itu
Abu Jahal, menurut riwayat yang lain Abu Lahab, membebaskan seorang budak namanya Su'aibah. Su'aibah itu cantik. Nabi Muhammad yang bayi itu diserahkan pada Su'aibah. Begitu dimasuki nyonyok, tidak mau minum. Mungkin kalau hapus nggak mau. Su'aibah ini cantik juga bagaimana, tapi dimasukkan putihnya itu kan Nabi Muhammad tidak mau. Tapi begitu nanti yang datang siapa? Halimatus Sa'diyah. Begitu dikasih, buka langsung mau cekuk. Ya begitu. Nabi Muhammad itu ternyata kalau Imam Barakuri menjelaskan Su'aibah itu kepribadiannya kurang bagus, sehingga Allah memberikan ilham kepada bayi Muhammad SAW tadi tidak mau minum ASI dari wanita yang tidak bagus. Begitu Halimatus Sa'diyah anak orang gunung dan dia asli di gunung tetapi dia taat ibadah tidak pernah musyrik, Halimatus Sa'diyah, maka begitu dikasih dia mau. Bahkan dibawa pulang di sana banyak keberkahan di keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi Allah itu terhadap orang-orang yang soleh memelihara, menjaga, membantu. Jadi kita kan banyak menemukan cerita-cerita orang karena kesolehan orang tuanya sampai anak-anaknya juga dipelihara oleh Allah. Kalau kita mungkin membaca surat Al-Baqarah itu kan ada seorang rakyat orang Bani Israel, ayahnya meninggal, seorang kaya raya meninggal. Kemudian Bani Israel datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, keluarga saya kaya raya meninggal, dia yang punya anak. Siapa yang membunuh? Kemudian Nabi Musa menyuruhkan, carilah sapi. Sapi yang kayak apa? Ya sapi aja. Sapi yang kayak apa? Saya bingung. Sapi apa ini? Oh ya, kalau itu sapi yang berwarna kuning. Kuning bagaimana? Yang kuningnya kuning emas. Laki apa perempuan? Ya laki ya. Sapi betina ya. Sapi betina. Oh bagaimana? Yang belum pernah dipakai untuk menggembala, pokoknya tidak ada catatannya sama sekali. Nyarinya susah berbulan-bulan. Ternyata itu sapi anak yatim yang dulu ayahandanya orang yang soleh. Kemudian waktu ayahandanya menjelang meninggal, dia berwasiat, Bu, kita ini orang miskin, tapi anak kita ini kan laki-laki harus sukses. Maka aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya sapi. Wes, saya lepas di hutan, kita berdoa ya mudah-mudahan Allah menjaga dititipkan pada Allah. Maka sapi itu tumbuh, nanti dibeli oleh Bani Israel dengan emas seberat sapi. Sapi itu beratnya berapa kilo? Bisa 300, bisa 400. Saya korban itu mesti minta yang gede barengan sama teman-teman. Ya Iwan 3,5 dapat 460-an kilo lah. Ya, sapinya gede seberat itu dikasihkan anak yatim. Karena ada ceritanya, orang itu kalau soleh, dia bukan hanya selamat dirinya, anak-anaknya akan dipelihara oleh Allah. Hadirin sekalian berbahagia, kita mau melenceng Nabi Muhammad, keturunannya yang laki-laki nggak ada, keturunannya perempuan. Keturunan para nabi itu, kalau yang sering disebut Habib, yang sering disebut Sayyid, rata-rata Habib dan saya itu cerdas. Saya ketemu beberapa orang Habib itu cerdas, Sayyid itu cerdas, dan diajar itu cepat nyentel. Saya waktu masih di Jogja, saya punya murid masih Sayyid, diajari apa saja cepat ngerti, sholatnya juga baik. Ya, saya nyambungnya, ya mungkin keturunan orang soleh, keturunan Rasulullah, Allah pelihara. Maka kalau Ustaz Abdul Somad misalnya begitu mau muji-muji Habib Rizik itu ya, tidak terlalu salah. Ya, sangat dimungkinkan bahwa memang kita tidak bisa ketemu Nabi kalau kita tidak menyayangi Ahlul Bait. Walaupun itu
di Muhammadiyah juga dibahas, karena di dalam Islam itu garis keturunan itu laki-laki, maka Nabi itu dianggap sudah putus. Karena Husain bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Nabi Muhammadnya tidak disebut. Tetapi ada hadis yang menjelaskan ini dua ini anakku dan inilah aku yang mengakikahkan. Di waktu itu sama masing-masing satu ekor kambing. Padahal Rasulullah itu tidak pernah menikahi putra-putranya. Ruqayyah tidak di siapa lagi? Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah tidak pernah dinikahi Rasulullah. Bahkan putranya Rasulullah yang laki-laki ada Qasim, Ibrahim, Abdullah, itu tiga-tiganya tidak diakikahi oleh Rasulullah. Yang diakikahi Hasan dan Husain. Nah, sehingga di situ ada berbeda paham. Tetapi ya, keturunan orang soleh yang bisa keturunan orang soleh biasanya dipelihara. Maka Bapak kalau kita memelihara kesolehan kita, bukan hanya kita saja yang selamat. Insya Allah keluarga dan anak turun kita. Saya baca-baca sejarah, ternyata Ustadz Abdul Somad itu anaknya Syekh Silo, cucunya Syekh Silo. Dulu di sana di Riau sana ada ulama besar Syekh Silo. Belanda ingin memfoto, mau disebarkan sebagai teroris, tapi dia difoto tidak pernah bisa jadi. Syekh Silo begitu difoto mesti zaman dulu istilahnya kobok. Difoto kobok. Tidak tahu kalau pakai Pak Hajar kobok. Dikenal sebagai Syekh Silo karena kalau difoto tidak pernah jadi. Sampai dipanggilkan wartawan dari Belanda khusus foto tidak jadi. Ya, jadi begini ya. Jadi sabar ya. Kita berusaha untuk sabar. Tetapi Allah punya cara sendiri untuk menyelamatkan hamba. Bukan Nabi Ibrahim tidak sabar, bukan Nabi Ismail tidak sabar. Allah yang memerintah. Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Artinya salah satu orang yang dijamin selamat itu adalah Rasulullah. Pertanyaannya, gimana Ustaz agar kita itu benar-benar bisa menteladani Rasulullah, tidak hanya sekedar wacana ataupun pengetahuan aja, sehingga kita terselamatkan itu. Ini aneh pertanyaan. Karena yang ditanya belum tentu sudah bisa meneladani. Kalau kita mau meneladani Rasul, ya sebaiknya mempelajari betul sirah Nabi. Bagaimana Nabi di kamar mandi, bagaimana Nabi di tempat tidur, bagaimana Nabi di medan perang, bagaimana Nabi menggalang jamaah, bagaimana Nabi ketemu orang tua, bagaimana dia begini. Nah, sesudah itu kita ya itu namanya sunnah. Orang kita pergi ke kamar mandi aja bisa banyak sunnah kita kumpulkan. Masuk kamar mandi masih dalam keadaan menutup aurat. Kemudian masuk kamar mandi baca doa. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk pakai kaki kiri dulu. Kemudian sesudah itu duduk. Maksudnya supaya najis itu kiprahnya ya kemana-mana. Baru sesudah ini melihat air doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci. Nah, kemudian sudah begitu pakai pakaian yang tertib, keluar. Langkah pertama pakai kaki kanan. Baca Alhamdulillahilladzi adzaba ada segala puji bagi Allah yang telah membuang segala macam kotoran dan penyakit. Keluar sudah menutup aurat. Itu pahalanya berapa? Bisa 10 kali 10 100. Itu meneladani baru urusan kamar mandi. Meneladani Rasul waktu urusan makan. Kata Rasulullah, makan itu sumber maksiatmu. Bagaimana? Makan kok sumber maksiatmu? Iya, makan. Begitu melihat makanan menyelamatkan dosa. Itu makan nasi jatuh dibiarkan dosa. Makan tersisa dosa.
Melihat makanan mencela dosa. Makan berlebihan dosa. Rasulullah itu kalau makan sak kuah-kuahnya habis sampai yang sisa-sisa iya ditilang. Jadi kalau kita tidak meneladani Rasul, sumber maksiat itu dari makan. Rasulullah itu kalau makan begitu apa jatuh segera pungut masukkan. Kalau kita makan nasi, makan apa tersisa di piring itu dia berdoa, ya Allah semuanya dimasukkan ke dalam mulutnya. Sedangkan aku dimubadirkan oleh si bulan ini. Ya Allah, si bulan hambamu ini ternyata tidak adil. Jadi sayur itu bisa menurut kita, teh itu bisa menurut kita. Maka kalau minum teh sampai habis, makanya Pak Fajar kalau disuruh kopi itu langsung cekak ampasnya itu udah ini Pak biar dia berhati. Itu tadi makan minum itu sumber maksiatmu. Ya itu Rasulullah. Ya bagaimana supaya kita dicintai Rasul? Saya punya sekarang saya almarhum namanya Pak Suprapto Ibnu Jubairi. Itu ulama Muhammadiyah. Karena Pak Suprapto Ibnu Jubairi itu kalau sholat asar itu pasti sholat sebelum sholat asar itu sholat sunat 4 rakaat. Saya lihat dia meneteskan air mata. Tadi barusan Gideon kok tahu meneteskan air mata. Suatu saat saya memberanikan diri tanya, Pak Yai, kenapa kalau mau sholat asar saya berdiri Pak Yai kok nangis? Dia buka hadis. Rasulullah mendoakan hamba-hambanya, sahabat-sahabatnya, umatnya yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah bersumpah akan mendoakan mereka agar rahmat Allah turun dari dia. Jadi saya itu kalau mau sholat asar itu saya ingin Rasulullah. Saya sholat sunat ini berharap Rasulullah mendoakan ini. Insya Allah kalau kita didoakan Rasulullah, jadi orang mukmin itu kalau mengerjakan sesuatu yang diingat Rasulullah, sedang bersolawat mengingat Rasulullah. Jamaah sekalian berbahagia, Allah menyuruh kita baca Quran. Apakah Allah baca Quran? Allah menyuruh kita puasa. Apakah Allah puasa? Allah menyuruh kita sholat. Apakah Allah sholat? Allah menyuruh kita bersolawat. Apakah Allah bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu tidak sholat, tidak perlu sholat. Allah tidak perlu puasa. Allah tidak perlu ngaji, baca Quran tidak perlu. Tetapi Allah bersolawat. Bahkan malaikat pun bersolawat. Ya kita sholawat. Kadang-kadang kita teman-teman Muhammad itu sering males zikirnya, sering males sholawatnya. Jangan. Kiai-kiai saya Muhammad itu ya berzikir, ya bersolawat. Zikirnya peng 1000, peng 100. Saya punya ayah itu sehari tahlilnya 10.000 kali. Saya punya ayah 10.000 tahlil sehari. Jadi sebelum zuhur 1000, sesudah zuhur 1000, sebelum asar 1000, sesudah asar 1000, sebelum maghrib 1000, sesudah maghrib 1000, sebelum isya 1000, sesudah isya 1000. 10.000. Tapi ayah saya kan sufi, saya tahu nyambut gawe, kira terus. Kalau kita yang nyambut gawe ya bersolawat. Bersolawat itu ingat tanggal kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat Nabi Muhammad dulu dilimpari di tahir. Nabi Muhammad dulu diludahi. Bahkan sampai sekarang Nabi Muhammad sudah dikubur masih dimusuhi. Nabi Muhammad sudah dikubur tapi masih dimusuhi. Ya kita bersolawat sampai mengingat itu. Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Waktu Imam Al-Ghazali ditanya ini, Imam, malaikat itu disuruh sujud sama Nabi Adam. Berarti Nabi Adam lebih mulia dari Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat tidak disuruh sujud kepada Rasulullah. Imam Ghazali jawabnya, iya. Para malaikat sujud pada Nabi Adam hanya sekali.
Sedangkan Allah dan malaikatnya dan orang-orang yang mukmin senantiasa bersolawat, senantiasa yusalluna, itu fi'il mudhari, sedang, akan, dan terus berlangsung. Itu namanya mudhari. Ya. Jadi supaya kita dicintai Rasul, diantaranya perbanyak bersolawat. Tapi sambil bersolawat itu hati kita tetap berapresiasi dengan Rasulullah. Ya Allah, dulu Rasulullah menderita seperti itu. Rasulullah berdakwah terus sampai umurnya habis, sampai hartanya habis, bahkan harta istrinya pun habis. Hadijah itu mempunyai harta 2/3 orang Quraisy habis. Nah itu bagian dari yang kita pikirkan. Bukan salawat seperti orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah, tak belum. Assalamualaikum warahmatullahi Habibullah, tak belum. Kalau saya sedang pengajian kan sering ibu-ibu mengajar ke sana, mengajar jamaah, ustaznya dikasih pokok sambil goyang-goyang. Yang paling hebat itu pokoknya paling gede. Makanya sallu alaihi wa sallimu. Bersolawatlah kamu dengan selawat sebenar-benarnya, bukan selawat mainan. Di musola saya sebelum asar itu mereka latihan gendang selawat. Begitu aja bubar kafe, barajan ngomong. Bu Sri tadi udah sholat belum, nanggung bengesnya hilang. Jadi habis sholat selesai udah bubar, gendangannya baru pulang, baru wudu. Takut bedaknya gitu ya Pak ya.